Kita akan belajar, saya berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, iman yang berpegang pada perjanjian. Iman yang berpegang pada perjanjian. Saya akan bacakan 1 Samuel 17 ayat 20 sampai 24. Bapak Ibu bisa menyimak di layar. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan, sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Nah, sampai sini saja kita tahu kisah ini. Kemudian Daud itu maju berperang, mengalahkan Goliat yang besar, memegang kepalanya. Kemudian orang Israel menang menghadapi peperangan dengan orang Filistin. Nah, kalau saudara baca dengan baik-baik nanti di rumah dari ayat 20 sampai ayat 30, kira-kira apa yang menjadi motivasi Daud untuk bisa maju berperang melawan Goliat? Saya mencoba mencari, saya mencoba meneliti apa kira-kira yang membuat Daud ini tertarik untuk bisa berperang melawan Goliat. Karena dari sejak awal dia datang hanya untuk bertemu dengan kakak-kakaknya. Mungkin mengantar makanan, memberikan bekal dan sebagainya. Sementara Daud itu datang ke situ, dia mendengar bahwa Goliat ini keluar-keluar. Teriak nantang, ayo siapa yang berani 1 lawan 1 dengan saya. Siapa yang kalah? Ya sudah, habis sudah. Bangsanya pun juga kalah. Itu tantangan Goliat kepada orang-orang Israel. Daud dengar itu saudara. Tapi Daud tidak bereaksi. Dia diam saja. Sampai suatu saat pada ayat yang selanjutnya 25. Berkatalah orang-orang Israel itu. Jadi orang-orang tentara itu berkata. Sudahkah kamu lihat orang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia, perhatikan, orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Tadi awal Goliat ini keluar-keluar nantang orang Israel, Daud diam. Tiba-tiba di antara orang-orang Israel itu tiba-tiba menyampaikan, siapa yang bisa mengalahkan Goliat itu? Dapat 3 hal. Ya, dia dapat kekayaan, akan dinikahkan dengan anaknya Saul, kemudian keluarganya dibebaskan dengan pajak. Nah, ketika Daud mendengar itu, coba perhatikan pada ayat yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Tadi dia mendengar saudara. Nah sekarang dia bertanya, apakah yang akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Tadi dia mendengar tentang hadiahnya. Ada 3 yang dia dengar. Dapat kekayaan, dinikahkan dengan anak Raja Saul. Dan keluarganya dibebaskan dari pajak di Israel. Nah rupanya ini menarik hati Daud. Kemudian dia bertanya lagi kepada orang-orang yang ada di sebelahnya. Hadiahnya apa tadi itu? Disebutkan, dikatakan. Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi.
begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Daud dengar lagi, dapat 3 hal. Ya, dapat kekayaan, dinikahkan dengan anaknya, dan kemudian dibebaskan dari pajak. Nah, ketika Daud ngomong begitu, saudara, kakaknya Eliab, nanti kalau kita baca kakaknya Eliab itu tidak suka Daud di situ. Sudah, kamu kembali saja. Ya, akhirnya Daud menyingkir. Menyingkirlah Daud kemudian kepada ayat yang ke-30. Lalu ia berpaling daripada Eliab di situ, saudara, padanya itu Eliab, kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Jadi menurut saya, saudara, Daud ini melihat sebuah pertempuran yang menarik ini bukan Goliatnya. Saya coba teliti, ternyata yang menarik hati Daud itu hadiahnya, saudara. Kenapa? Karena dikatakan tadi dia bertanya, belum puas mendengar, dia tanya lagi. Belum puas, dia tanya lagi, apa hadiahnya? Daud sangat tertarik dengan hadiahnya. Karena memang itulah yang saya lihat kalau kita baca Alkitab. Daud itu tertarik dengan hadiahnya. 3 kali dia, 1 kali mendengar, 2 kali dia bertanya. Itu diulang terus, diulang terus. Sampai akhirnya kita tahu, oh rupanya yang menarik perhatian Daud itu adalah hadiahnya. Tapi saya tidak melihat ada ayat Alkitab kemudian marahlah Tuhan kepada Daud karena yang menarik hati itu adalah hadiahnya. Tidak. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan itu menyertai Daud? Kenapa Tuhan itu menyertai Daud? Sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat dengan luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar 2 hal yang sangat penting. Atas dasar apa Tuhan itu menyertai Daud? Atas dasar apa Tuhan itu menyertai, memberikan kekuatan kepada Daud supaya dia bisa mengalahkan Goliat? Yang pertama, saudara, karena Daud itu berpegang teguh pada perjanjian Tuhan dengan umatnya. Memang Daud itu tertarik dengan hadiahnya, menarik hatinya. Tetapi bukan itu motivasi terdalam yang ada dalam hati Daud. Motif terdalamnya itu terlihat dari perkataannya pada 26b. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Saya garis bawahi. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai ia berani mencemooh barisan tentara Allah yang hidup. Kenapa Daud harus memakai perkataan orang Filistin yang tidak bersunat itu? Karena Daud tahu, dia sedang berkata kepada Goliat, kamu ini siapa? Kamu ini bangsa yang tidak bersunat, bangsa yang tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Karena sunat itu adalah tanda perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Kalau kita baca Alkitab, itu perjanjian Tuhan dengan Abraham. Sejak hari itu lahirlah yang namanya umat perjanjian atau bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Jadi Allah punya perjanjian dengan Abraham lewat sunat bahwa nanti orang yang menjadi keturunan Abraham ini akan jadi orang yang diberkati, disertai Tuhan dengan luar biasa. Menjadi bangsa yang besar, perjanjiannya lewat sunat. Nah, Daud berkata kepada Goliat, kamu ini siapa? Kamu ini bangsa yang tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Kamu bukan bagian dari umat Tuhan. Sekalipun hari ini orang Israel takut, tapi tidak bisa memutuskan perjanjian itu bahwa Israel adalah umat yang diberkati, disertai, diberikan kemenangan oleh Tuhan. Itu yang menjadi dasar Daud. Seakan-akan Daud ingin berkata demikian. Kamu kok berani nantang Tuhan, nantang umat pilihan yang disertai Tuhan. Iman Daud ini muncul hanya karena satu hal. Perjanjian Tuhan sudah terjadi sejak zaman Abraham atas umatnya Israel. Dan itu tidak akan pernah berubah. Perjanjian itu tidak akan pernah berubah.
Seluruh Israel takut. Saul takut. Tentara-tentara Israel semuanya takut. Goliat sebagai sesuatu yang menakutkan. Tapi Daud melihat Goliat ini sebagai ancaman terhadap kehormatan Tuhan. Umat perjanjiannya sedang terancam menghadapi cemooh. Dan itu mencemooh Tuhan yang pegang perjanjian itu. Salah satu alasan Tuhan menyertai Daud adalah karena hanya Daudlah satu-satunya yang saat itu benar-benar berdiri teguh atas perjanjian Allah dengan umatnya. Sementara yang lain ketakutan. Satu hal yang harus kita mengerti saudara bahwa Allah kita itu adalah Allah yang pegang perjanjiannya. Apa yang sudah dia janjikan pasti digenapi. Amin saudara. Nah beberapa tahun yang lalu, ini kisah nyata saudara ya. Sebuah pulau kecil, pulau ini berdekatan dengan Argentina, namanya Pulau Malvinas. Ya, pulau ini dikuasai oleh orang-orang Inggris karena sudah ada perjanjian. Sejak 1832 Pulau Malvinas ini milik kerajaan Inggris. Jadi pulau yang kecil ini ditempati oleh orang-orang Inggris di sana. Nah, ada satu hari bangkitlah penguasa Argentina, ya. Ya, dia penguasa yang arogan, dia berkata, "Pulau ini milik saya." Jadi dia mengerahkan seluruh pasukannya untuk bisa merebut Pulau Malvinas ini. Benar, karena memang ini pulau kecil dan sedikit orang-orang Inggris di sana, mudah dalam beberapa jam sudah mudah dikuasai oleh Argentina. Tapi yang rupanya menjadi, ini terjadi 1982 saudara. 2 April 1982 dikuasai oleh Argentina. Tetapi orang-orang Inggris yang ada di sana mereka tidak takut. Kami tahu bahwa ini pulau milik kerajaan Inggris. Dan dengar, ratu kami tidak akan pernah tinggal diam. Dan sejarah mencatat, Inggris kerahkan ratusan kapal perangnya. Semua kekuatan yang ada di Inggris dia kerahkan untuk bisa merebut pulau itu. Kenapa? Ini tanah Inggris. Sudah ada dalam perjanjian, ini tanah Inggris. Siapapun yang berani akan berhadapan dengan Inggris. Ya, akhirnya terjadi perang. Tidak butuh waktu lama. Argentina waktu itu dikuasai oleh seorang militer, akhirnya bisa dikalahkan. Dan sejak hari itu dan sampai sekarang Pulau Malvinas tetap menjadi bagian dari kerajaan Inggris. Karena sebuah perjanjian. Sekalipun Inggris itu jauhnya lebih jauh daripada Argentina. Ke Pulau Malvinas ini. Tetapi Inggris rela kerahkan seluruh pasukannya untuk bisa merebut tanah yang sudah mendapat perjanjian dari dunia. Bahwa itu adalah milik Inggris. Itulah sebuah kekuatan, sebuah perjanjian saudara. Hari ini kita belajar satu hal. Penyertaan Tuhan itu bukan soal kesempurnaan seorang Daud. Tapi soal hati dan imannya. Dengarkan saya baik-baik. Kalau Daud bisa berpegang teguh dengan Tuhan. Dan Daud bisa menang. Karena perjanjian Allah pernah terjadi dengan bangsa Israel. Hari ini milikilah iman seperti Daud. Saya percaya meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Bahkan sepanjang tahun 2025. Tapi saya percaya kita punya Tuhan yang pegang janji atas kita anak-anaknya. Jangan pernah takut hari depan. Apapun yang akan terjadi percayalah Tuhan pasti menyertai saudara. Karena dia sudah berjanji. Tuhan pasti memberkati saudara. Karena kita adalah anak-anak perjanjian. Saudara sakit percayalah kuasa bilur-bilur Yesus bisa menyembuhkan saudara. Itu kuasa dari darah Yesus yang sudah dia tumpahkan di atas kayu salib. Jadi apapun hari ini masalah saudara, tetap pegang janji Tuhan atas anak-anaknya. Saya percaya apapun yang saudara hadapi sepanjang tahun 2025, saudara tidak akan pernah takut. Saudara bisa melangkah dengan penuh keberanian karena kita percaya. Saya percaya Tuhan yang besar, Tuhan yang baik menyertai saya sepanjang hari ini. Sepanjang tahun ini, bahkan seterusnya di masa depan, saya percaya saya tidak pernah sendirian.
ada Tuhan yang menyertai saya. Amin saudara. Ini yang pertama yang dipegang oleh Daud. Yang kedua, karena Daud percaya bahwa Tuhan itu selalu menang dalam peperangan. Itu yang menjadi keberanian Daud. Ayat 45, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Istilah ini dalam bahasa aslinya dikatakan sebagai Yehovah Sebaot. Yehovah Sebaot. Apa itu? Sebuah gelar militer. Dan kalau diterjemahkan sebagai komandan perang. Tuhan panglima segala pasukan. Allah itu punya banyak gelar saudara. Yehovah Nisi, Yehovah Shalom, Yehovah Rafa, Yehovah Syama. Salah satunya adalah Yehovah Sebaot. Tuhan pahlawan perang, panglima perang. Daud berkata kepada Goliat, kami ini bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang punya perjanjian dengan Tuhan. Dan hari ini engkau menentang barisan tentara Allah. Dan jenderal kami itu Yehovah Sebaot yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Kau berani kamu nantang Allah kami yang luar biasa. Yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Hanya dengan sebuah modal batu saudara. Dengan penuh keberanian ia lemparkan, kuasa Allah menyertai. Batu itu masuk ke dahi Goliat. Goliat tumbang. Kalau saudara ngerti tentang kuasa perjanjian, itu dahsyat luar biasa. Tuhan itu sepertinya sedang melihat dari surga, di antara orang-orang Israel yang sedang ketakutan, tiba-tiba muncul seorang anak muda. Ya, yang percaya dengan kuasa perjanjian, yang percaya bahwa dia Tuhan yang pegang janji. Yang lain tidak percaya, anak muda yang satu ini tukang angon domba percaya dengan janji Tuhan. Kepada anak yang satu ini aku serahkan kuasaku. Tuhan pakai dengan luar biasa untuk bisa mengalahkan Goliat. Apakah saudara percaya dengan janji Tuhan saudara? Yang percaya katakan amin. Apakah saudara percaya bahwa saudara pasti diberkati Tuhan? Amin saudara. Percaya bahwa saudara tidak akan pernah turun tapi terus naik. Tidak pernah menjadi ekor jadi kepala. Itu janji Tuhan buat kita. Pegang. Bahwa apapun yang Tuhan janjikan itu untuk saudara dan saya pasti digenapi. Bagi Tuhan sebuah perjanjian itu penting saudara. Hari ini saya buktikan dengan kalau bisa 3, tapi kalau tidak ada waktu 2 saja. Lukas 13 ayat yang ke-10. Lukas 13 ayat 10. Betapa Tuhan itu pegang janjinya. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadah pada hari Sabtu. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk oleh roh. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Terus ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Perhatikan, saudara akan melihat sesuatu yang aneh di sini. Tidak ada indikasi bahwa besar imanmu, besar percayanya, atau wanita ini berseru seperti wanita yang pendarahan, asalku jamah saja, sembuh. Gak ada. Tidak seperti Bartimius juga, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Wanita ini cuma diam. Yesus melihat perempuan ini merasa kasihan. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu. Mengapa? Dan memuliakan Allah. 14. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya? Mengapa saudara? Karena ia adalah keturunan Abraham. Coba
Betapa Allah itu pegang janjinya. Ngelihat keturunan Abraham menderita. Gak dilihat itu imannya seperti apa, gak dilihat itu besar percayanya seperti apa, tapi melihat ini keturunan Abraham, Yesus panggil dia, Yesus sembuhkan dia. Itu kuasa perjanjian. Allah itu Allah yang pegang janji. Apapun yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi. Sekalipun itu sudah mungkin ratusan tahun, tapi Tuhan itu ingat dengan janjinya. Yang kedua saudara, kisah yang kedua. 2 Tawarik 6 ayat 15. Engkau, ini doa Salomo ya. Kepada Tuhan, engkau yang tetap berpegang pada janji-janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku. Dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu. Seperti yang terjadi pada hari ini. Ya, maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, perihalalah apa yang kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku. Dengan berkata keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud. Ya Tuhan Allah, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Ingatlah akan segala kasih setiamu kepada Daud hamba-Mu itu. Perhatikan doa Salomo ini. Ini raja yang cerdas, raja yang hebat, raja yang mengerti tentang kuasa perjanjian. Perhatikan saudara doanya. Ingatlah akan perjanjian-Mu ya Tuhan kepada Daud. Hamba-Mu itu ayahku. Kenapa dia harus menyebut ayahku? Seakan-akan Salomo ini mengingatkan, Tuhan ingat, engkau pernah berjanji kepada Daud. Engkau akan memberkati Daud. Nah aku ini anaknya Tuhan. Aku ini anaknya Daud. 4 kali. Seakan-akan Salomo ini mengingatkan Tuhan janjinya kepada Daud. Dan lebih mempertegas 2 kali. Aku ini loh anaknya Daud. Dan rupanya doanya itu luar biasa saudara. Ya, Tuhan yang sudah berjanji kepada Daud memberkati keturunan Daud. Doa ini dijawab Tuhan. Tuhan benar-benar memberkati Salomo dengan luar biasa. Karena apa? Karena itu keturunan dari Daud. Coba saudara lihat. Betapa luar biasanya kuasa dari sebuah perjanjian. Yang ketiga, masih ada waktu saudara ya. Di situ tidak ada, tapi saya bacakan saja. 2 Tawarik 21, 4-7. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, dia membunuh dengan pedang semua saudara-saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak-anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Muncul raja Israel yang namanya Yoram, jahat di mata Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-7. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud. Oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud. Sesuai yang dijanjikannya bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Perhatikan. Saya tidak mengatakan bahwa setelah Tuhan punya janji, lalu kita bisa enak hidup seenak enggak saudara. Nanti kita bisa lihat bagaimana Tuhan itu tetap adil. Tapi yang luar biasa, sekalipun ada keturunan Daud yang hidupnya tidak benar, jahat di mata Tuhan. Tuhan tuh masih ingat janjinya sama Daud. Dia tidak akan musnahkan keluarga itu. Tapi tetap ada hukumannya nanti saudara atas apa yang dikerjakannya itu.
Ini memberikan sebuah saya pemahaman bahwa kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Kalau dia sudah berjanji, Tuhan itu pasti genapi. Apapun yang dia janjikan. Jadi hari ini kalau saudara, suatu kali atau mungkin pernah dalam hidup saudara, engkau pernah mendapat nubuatan. Engkau pernah mendapatkan janji Tuhan. Mungkin jadi rema dalam hidup saudara. Pesan saya, pegang janji itu. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang suka berbohong. Dia Tuhan yang selalu pegang perjanjiannya. Pegang itu, kalau perlu saudara catat. Apa yang Tuhan firmankan kepada saya. Apa yang menjadi pesan Tuhan buat saya, pegang itu. Ketika engkau lemah, ketika engkau lelah, ketika engkau capek baca. Ya Tuhan, engkau pernah berjanji seperti ini kepadaku. Percayalah. Tiba akan waktunya Tuhan genapi setiap janjinya. Jadikan hari ini sebagai awal atau permulaan yang baru. Untuk saudara mulai hidup berdasarkan perjanjian Tuhan. Tapi Pak, saya tidak punya janji khusus. Saya tidak dapat janji khusus dari Tuhan Pak. Jangan khawatir saudara. Ada ayat dari firman Tuhan. Kita baca Keluaran 15 ayat yang ke-18a. Apa janji Tuhan buat kita? Secara umum saudara. Pada hari itulah, ayat yang Kejadian 15, 18a. Ada? Ya, saya bacakan. Ya. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram. Serta berfirman, kepada keturunanmu lah ku berikan negeri ini. Perhatikan dalam King James Version di sana dikatakan covenant. Ada dua kata dalam bahasa Inggris tentang janji. Agreement dan covenant. Ini dua hal yang sangat berbeda saudara. Agreement itu sebuah janji. Kalau dilanggar tidak berdosa. Contoh misalnya saya janji ngajak teman saya, ayo makan-makan yuk. Besok ya saya tunggu di rumah. Oke, saya buat janji sama dia. Tapi karena suatu hal mungkin karena anak saya yang sakit harus dibawa ke rumah sakit. Akhirnya saya bilang, oh sorry ya gak bisa. Saya harus bawa anak saya ke rumah sakit, anak saya sakit. Ya, itu agreement, bukan covenant. Itu masih bisa ditoleransi. Gak masalah, tidak berdosa. Cuman merasa gak enak aja sama teman karena sudah gak tepati janji. Tapi tidak berdosa. Karena ada sesuatu yang lebih penting. Tapi beda dengan covenant. Tuhan membuat covenant. Apa itu covenant? Janji kudus. Perjanjian kudus. Contoh janji nikah. Janji seorang dokter. Janji seorang pejabat, menteri. Atau apapun kepada negara. Itu kalau tidak ditepati ada hukumannya. Ada punishmentnya. Itu janji yang berbeda, lebih sakral, lebih kudus daripada hanya agreement. Tapi Tuhan buat covenant untuk siapa? Untuk keturunan Abraham. Galatia 3:29, perhatikan baik-baik. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Siapa yang percaya bahwa saudara adalah keturunan Abraham, boleh angkat tangan. Artinya saudara berhak terima janji Allah kepada Abraham. Apapun yang Tuhan janjikan kepada Abraham, itu juga menjadi bagian saudara dan saya pada pagi hari ini. Ingat baik-baik, Tuhan kita itu selalu serius dengan perjanjiannya. Tuhan tidak main-main saudara. Apapun yang dia perkatakan, yang dia janjikan, itu pasti digenapi. Kalau dia genapi kepada Abraham dan seluruh keturunannya, maka itu juga akan digenapi untuk saudara dan saya pada hari ini. Jangan takut menghadapi tahun 2025, menghadapi tahun-tahun ke depan. Karena masa depan itu sebuah kepastian untuk keturunan Abraham, saudara dan saya. Kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara melangkah, percaya Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya.
Kalau Saul pakai nama ayahnya, Daud. Kita punya nama yang jauh lebih berkuasa. Namanya Yesus. Dia sudah tergantung di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu perjanjian Allah dengan manusia lewat anaknya sendiri. Oleh bilur-bilur Yesus, sakit penyakitmu disembuhkan. Jadi hari ini saudara yang datang dengan sakit penyakit, pegang janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji. Kalau kita percaya kepada Yesus, percaya kepada kuasa darah Yesus, apapun sakit penyakit saudara, sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Saudara mengalami kekurangan ekonomi, percaya dia Allah yang sanggup memulihkan saudara. Dia Allah yang sanggup memberkati saudara. Apapun kebutuhanmu hari ini, tatap masa depan dengan penuh keberanian. Bukan hanya kepada janji atas Abraham, tapi kepada Yesus yang sudah menyerahkan segalanya untuk saudara dan saya hari ini. Hari ini saudara melangkah pulang dari tempat ini dengan sebuah pemahaman yang baru. Bahwa semua hal yang terbaik yang Allah janjikan itu untuk saudara dan saya. Kasih Yesus tidak pernah berubah. Kasih Yesus itu sempurna, sudah dicurahkan, sudah diberikan kepada kita. Apalagi hal-hal yang lainnya. Hari ini melangkah dengan keberanian. Saya akan hadapi hari depan dengan sebuah kepastian bersama-sama dengan Allah. Amin saudara, hari ini jangan takut lagi. Jangan cemas lagi. Apapun yang harus saudara hadapi, percayalah. Ingat baik-baik, Tuhan itu Tuhan yang selalu pegang janjinya. Hari ini kalau perlu tulis. Semua janji Allah kepada Abraham tulis. Itu juga untuk saudara. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, itu semua untuk saudara. Tulis. Supaya ketika engkau lemah, ketika engkau ragu, ketika engkau cemas, baca itu. Saya percaya imanmu bisa bangkit kembali. Engkau bisa menatap masa depan dengan penuh pengharapan. Karena janji Tuhan atas hidup kita. Dia Allah yang setia dengan janjinya. Amin saudara. Hari ini jangan pernah takut. Kita punya Allah yang luar biasa.